Shalom, CKI Mawar Sharon. Selamat pagi. Beberapa teman yang baru, terima kasih. Ada Charles di atas, baru pertama kali ikut melayani kita. Ada Keisha dan yang main drum, ya Elsa, kali kedua. Saudara, pagi hari ini kita berbicara tentang pengucapan syukur, tentang korban syukur. Ada berapa banyak dari Bapak Ibu yang selama sebulan ini Anda terima sesuatu? Amin, diberkati oleh firman Tuhan. Pastor Albert, Pastor Yusuf, dan David setelah menyampaikan dengan begitu baik. Pagi hari ini saya ingin hanya menambahkan, hanya menutup firman Tuhan yang sudah ada. Oleh karena itu saya beri judul korban syukur. Berapa banyak dari Bapak Ibu yang pagi hari ini siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan? Oke, kalau Anda siap, coba Anda toleh ke tetangga paling dekat Anda, terserah kanan atau kiri, ya, kanan atau kiri, lalu katakan, saya bersyukur duduk di dekat Anda pagi hari ini. Pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai satu topik yang menurut saya penting sekali, yaitu korban syukur. Apa sih korban syukur? Langsung masuk aja ya. Korban syukur. Korban syukur adalah yang pertama, jenis syukur yang sangat disukai oleh Tuhan. Korban syukur adalah jenis syukur yang sangat disukai oleh Tuhan. Saya ingin kita membaca dari Amos 9 ayat 11. Tuhan sampai berkata seperti ini, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman purbakala. Ini seruan hati Tuhan lewat Nabi Amos, saudara. Dia katakan bahwa dia sangat suka dengan pondok Daud. Pertanyaannya, apa sih pondok Daud? Anda lihat gambar ini. Ini adalah gambar pondok Daud, saudara. Agak berbeda dengan yang kita kenal dengan namanya tabut Allah di zaman Musa. Ada beberapa perbedaan yang saya ingin sampaikan secara cepat ya. Pertama, kemah Musa terdiri dari 3 bagian. Ada ruang Maha Kudus, ruang kudus, ada pelataran. Di kemah Daud cuman ada 1, ruang Maha Kudus. Yang kedua, perbedaan yang kedua adalah ruang Maha Kudus hanya untuk imam besar di zaman Musa. Tetapi di zaman Daud itu untuk imam dan Bani Lewi. Yang ketiga, ini menarik, jenis persembahannya. Di zaman Musa yang disebut kemah Musa itu, mereka mempersembahkan hewan korban. Ada yang tiap tahun mempersembahkan hewan korban bakaran. Di zaman Daud, hewan korban cuma 1 kali pada waktu dedikasi. Setelah itu, menariknya mereka melakukan korban syukur. Ucapan puji-pujian, ucapan syukur 24 jam, saudara. Beda sekali sama Musa. Yang keempat, kemah Musa, tabut Allah zaman itu hanya untuk orang Yahudi. Hanya saya perhatikan, hanya untuk orang Yahudi. Tapi kemah Daud mengizinkan orang yang non-Yahudi, orang luar yang tidak dianggap sebelumnya untuk ikut boleh datang. Untuk boleh menyaksikan Tuhan. Itu bedanya. Yang terakhir ini yang saya mau Anda perhatikan. Kemah Musa itu dibuat sesuai dengan instruksi dari Tuhan. Tuhan harus tulis kepada Musa, perintahkan kata per kata. Ruangannya harus ukuran segini, terbuat dari ini, dari warna ini, spesifik sekali. Bahan apa? Spesifik sekali buatnya. Itu instruksi persis dari Tuhan. Tapi kemah Daud tidak pernah ada instruksi dari Tuhan. Tapi itu adalah inisiatif dari Daud sepenuhnya. Jadi bisa bayangkan, Daud disebut orang yang sangat dekat hatinya dengan Tuhan. The man after my own heart. Kenapa? Kalau Musa disuruh, dia melakukan seperti apa yang Tuhan katakan.
Kalau Daud tidak perlu disuruh, dia tahu apa yang Tuhan mau. Tanpa Tuhan pernah bicara. Sekali lagi, ini inisiatifnya Daud. Murni, saudara. Ya, murni. Dan Tuhan suka, itu yang luar biasa. Padahal dia melanggar semua aturan Musa. Diganti semua. Tanpa Tuhan pernah ngomong. Dan Tuhan suka. Oleh karena itu tadi di Amos dikatakan, aku akan mendirikan kemah Daud, bukan kemah Musa, kemah Daud. Perhatikan. Jadi Daud adalah orang yang betul-betul mengerti arti namanya korban syukur. Poin yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah begini. Kenapa disebut korban syukur? Anda berpikir, oh gampang, kalau korban syukur itu cuma puji-pujian, nyanyi-nyanyian, enggak usah nyembelih korban. Murah. Ya, kalau zaman sekarang Anda tinggal muter lagu-lagu rohani. Tinggal nyanyi di gereja, tinggal buka mulut nyanyi. Saudara, syukur dan menyanyi tidaklah sama, saudara. Syukur dan menyanyi di gereja tidaklah sama. Apalagi Anda berpikir, kalau Anda ingin hadirat Tuhan, Anda cukup nyetel lagu rohani. Anda cukup nyanyi lagu rohani. Itu salah besar. Karena yang disebut namanya korban itu karena korban itu artinya mahal. Sangat mahal. Oleh karena itu korban syukur bukan sekedar lagu gereja, lagu rohani itu tidak berarti korban. Tetapi bicara mengenai sikap hati. Korban itu bicara mengenai bahasa tubuh, itu namanya korban. Amin. Tolong saudara, saya tidak tahu latar belakang Anda dulu sebelum kenal Tuhan seperti apa. Tapi orang-orang yang punya kepercayaan, jangan ya, tolong jangan samakan Tuhan dan kuntilanak, kata teman saya. Ya, Michael Sony berkata jangan samakan Tuhan dan kuntilanak. Bedanya apa? Kalau kuntilanak Anda cukup nyanyi lagu tertentu dia hadir. Betul enggak? Anda cukup nyanyi lagu tertentu dia hadir. Tapi Tuhan, Anda mau nyanyi lagu rohani apa saja, belum tentu dia hadir. Kuncinya bukan di lagunya. Kuncinya di ekspresi ucapan syukurnya. Itu yang Daud mengerti. Jadi korban syukur sama sekali tidak murah, mahal sekali. Bahkan seorang Daud pernah, saudara, dia memuji Tuhan. Oh, saya percaya memuji Tuhannya tidak seperti kita zaman sekarang di tengah AC, kenyamanan, berdiri tinggal tepuk tangan, buka mulut sedikit. Itu bukan korban syukur, saudara. Daud memuji Tuhan sampai dia itu diremehkan dan dipandang rendah oleh istrinya sendiri. Kamu gila. Itu loh korban syukur. Tahukah saudara bahwa Daud juga menghabiskan waktunya separuh lebih dari hidupnya itu di dalam peperangan atau sedang dikejar orang. Separuh dari hidupnya. Kalau Anda perhatikan Mazmur yang sebagian besar ditulis oleh Daud, itu sebagian besar di dalam penderitaan semua, saudara. Sebagian besar, bukan di waktu dia lagi senang, lagi happy menikmati di tahta, saudara. Tapi dia menghabiskan semuanya itu di masa-masa sulit. Oleh karena itu Daud mengerti betul apa sih arti korban syukur. Pemikiran yang ketiga, Anda siap? Yang ketiga adalah begini. Lalu bagaimana caranya pagi hari ini kita mengukur kualitas korban syukur kita? Cara ngukurnya bagaimana? Saudara, apa sih kebalikan dari mengucap syukur, saudara? Kalau saya bilang mengucap syukur, biasanya orang terpikir apa? Lawan kata dari mengucap syukur adalah mengeluh, betul? Mengeluh kan? Kalau kita mengucap syukur, bisa nggak kita mengeluh pada waktu yang bersamaan? Coba ya saudara, nanti dicoba. Tolong mengucap syukur dan mengeluh di dalam satu kalimat yang sama. Coba caranya bagaimana? Mengeluh dan mengucap syukur di kalimat yang sama. Susah sekali. Oleh karena itu saya percaya bahwa orang yang bersyukur akan jarang atau mengalami hal-hal ini. Pertama, pasti akan jarang mengeluh. Betul? Yang kedua, pasti jarang kecewa. Bisa enggak kecewa dan mengucap syukur ada saat yang bersamaan?
pasti jarang sakit hati. Pasti jarang apa lagi? Tersinggung, tersakiti. Loh, mengucap syukur kok, betul nggak? Mengucap syukur tapi saya juga tersinggung. Caranya gimana ya? Nggak mungkin. Jadi kita belajar bahwa mengucap syukur dan namanya mengeluh itu dua hal yang bertentangan. Jadi pagi hari ini izinkan saya untuk ngajak kita semua untuk merenungkan ini. Biasanya kita ngomongin soal mengucap syukur. Pagi hari ini saya mau mengajak Anda, mengajak kita semua untuk melihat dari sisi kebalikannya. Yaitu namanya sakit hati, mengeluh, merasa tidak diperhatikan, kecewa. Itu adalah tanda bahwa ucapan syukur kita perlu kita introspeksi, perlu kita perhatikan lagi. Di dalam keadaan memprihatinkan kalau boleh bilang. Bukankah orang yang gampang mengeluh, gampang sakit hati, gampang tersinggung, itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip kadar mengucap syukurnya perlu dievaluasi. Dan saya pada waktu merenungkan ini, Tuhan juga bilang sama saya, bagaimana dengan kamu? Berapa sering kita gampang, seberapa gampang kita ini tersinggung, seberapa gampang kita ini mengeluh. Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-24, suatu kali murid-murid Yesus itu tanya kepada Yesus, Guru, apa yang menjadi tanda akhir zaman? Pernah ingat perikop itu? Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya bercakap-cakap dengan dia sendirian. Dia tanya, Tuhan, bagaimana taunya kalau akhir zaman itu datang? Dia berkata begini, ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi yang pertama akan ada banyak yang mengaku Mesias. Lalu yang berikutnya ayat 6 berkata, kamu akan dengar deru perang dan kabar-kabar perang. Bukankah hari-hari ini kita mendengar itu? Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi. Semua ada kan? Semua ada dan semakin sering. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Bicara mengenai penganiayaan anak-anak Tuhan. Ayat 10. Tapi ini yang jadi fokus dari Tuhan Yesus. Katakan begini, mari perhatikan. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tahukah saudara yang menjadi tanda akhir zaman yang Tuhan ingin tutup ini, semua tanda-tanda adalah orang akan gampang untuk saling membenci. Orang akan gampang untuk tersakiti. Orang akan gampang saling menyinggung. Orang akan gampang kecewa. Itulah tanda dari akhir zaman. Di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-1, saya akan bacakan di dalam New King James. Dikatakan begini, it is impossible. He said to his disciple, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus ini berbicara kepada siapa? Murid, ya, murid-muridnya. Dan dia berkata, it is impossible. Saya berhenti bentar. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan segala kemungkinan, betul? Kita kan selalu bilang nothing is impossible, betul kan? Tidak ada yang tidak mungkin, betul? Tapi Tuhan sendiri bilang tidak mungkin, bayangin. Tuhan yang bisa segala kemungkinan berkata tidak mungkin, bayangin.
Kalau begitu saya harus perhatikan apa yang menjadi kalimat berikutnya. Kalau Tuhan segala yang maha kuasa, yang bisa melakukan segala hal berkata tidak mungkin, apa yang dikatakan? Dikatakan, it is impossible that no offenses should come. Tidak mungkin, tidak akan ada godaan untuk menjadi tersinggung, tersakiti, dan kecewa. Untuk jatuh dalam dosa. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan tidak mungkin tidak ada pelanggaran. Saudara, zaman ini Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, memperingatkan bahwa akan semakin sangat mudah orang untuk merasa kecewa. Akan sangat mudah untuk orang merasa sakit hati, merasa tidak diperhatikan. Di zaman akhir ini akan semakin seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus berkata, tidak mungkin kalau godaan itu dihilangkan. Tidak mungkin, artinya setiap dari kita pasti ya di tempat pekerjaan, di keluarga kita, bahkan di lingkungan gereja pasti akan ada orang yang bisa membuat Anda merasa sakit hati. Pasti, tidak mungkin dihilangkan. Itu yang Yesus yang bilang. Ya, katakan Yesus aja bilang bahwa tidak mungkin. Oleh karena itu, godaan untuk mengeluh, kecewa, sakit hati, tersinggung, dan merasa tidak diperhatikan, itu mustahil bisa dihilangkan. Tapi saya mau katakan begini, saudara. Godaan itu adalah sebuah event, sebuah peristiwa. Anda tidak bisa mencegah apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain katakan. Amin. Coba katakan ke tetangga, kita tidak bisa mencegah apa yang orang lain katakan. Kita tidak bisa mencegah apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Tetapi keputusan kita untuk kita mau tersinggung atau tersakiti adalah sebuah keputusan. Jadi respon kita itu lebih penting daripada apa yang terjadi. Amin. Oleh karena itu mengucap syukur adalah sebuah respon, sebuah keputusan. Pagi hari ini saya mau ajak kita untuk belajar ya dari seorang wanita, menurut saya wanita yang hebat. Yuk sama-sama kita buka dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Kalau Anda bawa Alkitab, mari sama-sama buka Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Sekali lagi yuk kita berdoa. Bapa, kami berdoa biarlah Roh Kudus bantu kami. Biarlah Engkau mencerahkan pembacaan Alkitab kami supaya message atau pesan tentang pengucapan syukur betul-betul nyampe dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya tergerak untuk berdoa saudara, karena saya sudah sering baca perikop ini dan saya belum pernah sangat diberkati dengan pada waktu Roh Kudus menyatakan. Ini bicara mengenai perempuan Kanaan yang percaya, yang terima mujizat dari Tuhan. Saudara, saya mau kasih latar belakang background dulu sebelum kita membaca, saudara. Saudara tahu ya, orang Israel tinggal di Kanaan. Tapi Kanaan itu bukanlah tempat asli mereka. Orang Israel itu keturunan siapa? Orang Israel itu keturunan Abraham. Abraham itu dari mana? Ur Kasdim. Ur Kasdim itu di mana? Ur Kasdim itu di Persia, di Irak. Sedangkan ini kita bicara tanah Palestina, bedanya ribuan kilometer. Oke, bisa nangkep ya. Jadi orang Israel bukan orang asli. Sedangkan orang Kanaan adalah orang yang sudah ada di situ duluan. Yang bahkan oleh perintah Tuhan lewat Musa, lewat Yosua, orang-orang yang disingkirkan. Kenapa disingkirkan? Karena orang-orang Kanaan punya praktek-praktek penyembahan yang tidak sesuai dengan prinsip Tuhan. Tuhan tidak mau anak-anaknya itu tercampur, terkamiri. Ya, cara kebudayaannya ngikut zaman itu. Ya, jadi bisa bayangkan dari sejak zaman Yosua, orang Kanaan dan orang Israel itu berteman atau bermusuhan? Bermusuhan, saudara.
Ini orang asing masuk, ini orang yang asli, mereka tersingkirkan. Ya, bisa bayangkan siapa orang Kanaan itu? Orang yang tidak dianggap oleh orang Yahudi, orang yang dibenci oleh orang Yahudi, mungkin juga mereka benci orang Yahudi. Oke? Nah, sekarang konteksnya adalah seorang ibu, seorang Kanaan. Dia mendengar bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Dia punya anak perempuan yang sedang sakit. Nah, bayangkan saudara, kalau Anda sedang membutuhkan pertolongan dan Anda tahu satu-satunya tempat Anda dapat pertolongan adalah ke rumah orang yang Anda benci. Atau lebih lengkapnya, ke tempat orang yang membenci Anda juga. Bayangin, berani enggak Anda datang? Berani enggak Anda datang? Anda tahu mau masuk ke rumahnya aja orang itu sudah enggak suka sama Anda. Tapi Anda harus ke sana karena gaji Anda ada di sana misalnya, gitu contohnya gitu ya. Saya enggak suka sama kamu tapi saya tetap datang karena saya butuh gaji saya. Ibu dari Kanaan ini bukan hanya butuh gaji, tapi anaknya sedang sakit. Sedang dikuasai oleh roh jahat. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Lagi dalam masalah yang berat banget, kerasukan setan dan sangat menderita. Dia tetap harus memutuskan datang kepada lingkungan orang-orang Yahudi yang dia sudah tahu nggak suka sama dia dan dia juga nggak suka sama mereka. Cuman karena satu, karena ada Tuhan Yesus di sana. Bisa bayangkan konteksnya. Seorang Kanaan adalah orang yang tidak kenal Tuhan, tapi dia berseru begini, "Ya Tuhan, anak Daud." Saudara tahukah bahwa anak Daud itu hanya sebutan yang disebut oleh umat Tuhan. Anak Daud artinya Mesias. Orang asing itu tidak manggil Tuhan anak Daud. Tapi orang Kanaan ini khusus memanggil dia anak Daud. Ya, bayangkan kalau Anda punya teman bukan orang yang sering datang ke gereja, sedang dalam masalah yang berat banget, tiba-tiba datang pada Anda minta didoakan, terus dia berkata, "Jehovah Jireh, Jehovah Rafa." Aneh enggak rasanya saudara Anda dengar? Orang yang enggak pernah ke gereja, enggak tahu siapa Tuhan Yesus, terus tahu-tahu dia bilang Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Tuhan Yesus Kristus. Aneh enggak saudara dengarnya? Aneh. Perempuan Kanaan itu sedang melakukan itu. Tetapi Yesus ayat 23 sama sekali tidak menjawabnya. Tapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus kemudian mendengar teriakan perempuan ini. Dia mengambil handphone dan mulai mengecek agendanya. Besok pelayanan di mana ya? Oh, ini ada SMS dari siapa ya? Minta pelayanan ya. Loh, kok saya tahu? Ada loh saudara di Alkitab. Dikatakan apa? Yesus sama sekali tidak menjawab. Pernahkah Anda ngalami Anda datang ke seseorang, Anda ngomong di depannya, orang itu tidak menghiraukan Anda sama sekali. Cuman lihat handphone gini. Jelas-jelas dikatakan bahwa perempuan itu berkata dengan suara yang nyaring. Tidak mungkin Yesus tidak mendengar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi Yesus tidak membalas apapun. Coba bayangkan bagaimana perasaan kita. Anda DM seseorang, Anda WA seseorang karena Anda butuh bantuan. Terus WA-nya cuman centang 2. Atau lebih parah lagi, centang 2 biru, tapi nggak pernah dibales. Wah, Anda berpikir mungkin orang itu sibuk, betul? Anda kirim pesan lagi, cuman centang 2, centang biru, nggak dibales. Dan lebih menjengkelkan lagi, saudara, Anda lihat dia mengupdate status WA-nya, saudara. Wah, di waktu yang bersamaan tidak balas WA Anda, tetapi dia update statusnya.
Dan lebih jengkel lagi, dia tidak balas WA Anda, tapi dia balas WA-nya orang lain. Itulah namanya merasa tidak diperhatikan, saudara. Perempuan Kanaan ini sama sekali tidak diperhatikan sama Tuhan Yesus. Telepon gak diangkat, dia sapa tidak direspon. Bayangin Tuhan Yesus cuma ngeliat gini, tidak berkata apa-apa. Kalau Anda seorang wanita Kanaan yang tidak kenal Tuhan, Anda membutuhkan pertolongan, terus direspon kayak itu, kira-kira apa? Ya, kita aja seringkali sama sesama anak Tuhan gitu ya, enggak direspon gitu bisa sakit hati. Aku sudah ngulurkan tangan Pak Gembala tadi tidak menyalami aku. Waduh sakitnya, enggak ngelihat aku, waduh sakit banget. Itu baru manusia, saudara. Ini Tuhan Yesus tidak merespon sama sekali. Saya percaya wanita ini punya sebegitu banyak alasan untuk sakit hati, kecewa, merasa tidak diperhatikan. Kenyataannya begitu kok kelihatannya. Yuk kita lanjut ya. Tantangan yang kedua. Setelah itu lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bayangin, sudah tahu Yesus tidak merespon, murid-muridnya kemudian datang. Dan betul seperti dugaan perempuan itu, murid-muridnya pun gak suka sama dia. Suruh dia pergi. Kalau Tuhan tidak menjawab, suruh dia pergi. Saudara, katanya Yesus itu seorang rabi, seorang Tuhan, seorang pembuat mujizat. Tetapi sampai murid-muridnya bilang suruh dia pergi. Dan Yesus menjawab ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wah, kedua saudara, bukan hanya tidak diperhatikan, tetapi wanita Kanaan ini dianggap tidak berarti, saudara. Tuhan Yesus dengan jelas berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia katakan bahwa kamu bukan domba-domba Israel. Kamu bukan sama dengan orang-orang lain. Kalau boleh saya tambahin, dia mungkin berkata begini, kamu ingat gak Bartimeus? Bartimeus juga berteriak, Yesus, anak Daud. Oh ya, wanita ingat ya, Bartimeus itu orang Yahudi, kamu itu bukan orang Yahudi. Bayangkan saudara, tersinggung kayak apa, membicara tersakiti kayak apa, kecewa kayak apa, dibandingkan dengan orang Yahudi. Kamu bukan orang Yahudi, dianggap tidak signifikan, tidak punya arti. Pada saat kita tidak didahulukan, tidak diprioritaskan, mungkin dibuat merasa kurang berarti. Apa yang jadi respon kita? Sekali lagi, wanita Kanaan ini punya beribu-ribu alasan untuk saat itu berkata, ya udah kalau kamu kayak gitu, aku cabut aja, pulang gitu. Betul? Tapi wanita Kanaan itu tidak berhenti di situ. Dia tidak berhenti di situ. Dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Bayangin saudara, sudah ditolak 2 kali kayak gitu, seolah-olah ditolak. Dia datang berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 26. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Maaf saudara, saya tidak menambah-nambah, dia bilang anjing. Yesus juru selamat yang katanya penuh kasih, maha kasih, berkata anjing. Bayangin. Tolak mentah-mentah saudara.
Beberapa penafsir Alkitab berkata begini, bahwa kata yang dipakai untuk kata anjing di sini bukanlah anjing liar, tapi anjing peliharaan atau anjing rumah. Tapi kalau dipikir-pikir ya sama menyakitkan ya saudara ya. Anda kalau dibilang anjing, mau dibilang anjing peliharaan apa anjing liar sama-sama menyakitkan saudara. Betul? Dibilang anjing itu sangat-sangat amat merendahkan. Tapi ini konteksnya saudara. Tahukah pada zaman itu orang-orang yang tidak punya perjanjian dengan Tuhan di luar bangsa Israel, itu orang Yahudi memang memanggil mereka anjing liar. Anjing liar, tidak berhak masuk, tidak berhak terima anugerah dari Tuhan. Itu namanya anjing liar. Tapi menariknya Yesus tidak memakai kata anjing liar. Yesus memakai kata anjing peliharaan. Bedanya apa? Nah, perempuan ini akhirnya menyadari saudara, luar biasanya. Anjing liar itu tidak pernah dikasih makan saudara. Anjing peliharaan berarti bukan Yesus tidak memberi makan, tapi setelah anak-anak diberi makan, baru anjing diberi makan. Betul enggak? Anjing peliharaan berarti masih diperhatikan. Walaupun dalam tanda kutip urutannya anak dulu baru anjing, ya kan? Saya berharap tidak ada seorang pun dari kita ya ngasih anjing dulu baru anak-anak gitu ya. Itu kebalik banget ya. Tapi Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah clue sebenarnya. Kasih petunjuk bahwa dia mau untuk menyembuhkan. Dan wanita ini nangkep saudara. Nangkep. Dan ayat 27 dikatakan kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing peliharaan itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Saya suka kata ini, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan 6 bulan kemudian anaknya sembuh. Bukan ya? Dan 2 minggu kemudian anaknya sembuh. Enggak. Dikatakan dan, sama-sama yuk bilang, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu apa artinya? Pada saat itu. Pada saat apa? Pada saat Yesus berkata. Kenapa Yesus berkata? Karena perempuan ini memutuskan untuk tetap mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Ditolak, tidak diperhatikan, tidak dianggap berarti, tidak dijawab, tidak dikabulkan, tapi dia memutuskan untuk tetap menyembah dan mengucap syukur. Anda mungkin bertanya, Pak, di mana ayatnya wanita itu berkata, terima kasih Tuhan, tapi anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Aku mengucap syukur. Tidak ada kan saudara, ayat 27, tidak ada kata-kata mengucap syukur, tidak ada kata-kata terima kasih. Betul, justru ini poinnya. Korban syukur itu tidak selalu dengan kata-kata. Korban syukur itu selalu bicara soal sikap hati, bicara soal attitude, bicara soal bahasa tubuh. Oleh karena itu, sekali lagi, seketika itu juga wanita ini mendapatkan mujizat yang dia butuhkan. Tahukah pada waktu korban syukur itu dinaikkan, walaupun dia tidak bilang terima kasih, dia tidak bilang ucap syukur, tapi dari kata-katanya, dari bahasa tubuhnya, dari sikapnya kelihatan bahwa wanita ini masih mengucap syukur. Oleh karena itu saya percaya betul bahwa mengucap syukur itu adalah penyembahan yang sebenarnya. Penyembahan yang sesungguhnya. Kita tidak mungkin bisa menyembah Tuhan secara otentik tanpa punya rasa syukur. Apa itu pujian? Pujian itu mengucap syukur atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Apa itu penyembahan? Penyembahan itu ucapan syukur atas siapa Tuhan di dalam kita, untuk kita. Itu penyembahan saudara. Tanpa kita nangkep dua arti ini, pujian dan penyembahan kita, yang kita pikir pujian dan penyembahan bukanlah pujian dan penyembahan. Ucapan syukur adalah dasar semuanya itu. Akan apa yang Tuhan lakukan,
dan akan siapa dia untuk kita. Oleh karena itu, kita belajar dari cerita ini, dari wanita ini. Yang pertama Tuhan apa? Yang pertama apa? Tuhan suka dengan korban syukur. Tuhan sangat suka dengan korban syukur. Yang kedua kita belajar bahwa apa? Korban syukur sama sekali tidak murah. Korban syukur itu mahal. Untuk wanita ini bisa mengucap syukur, dia harus mengalahkan rasa apa tadi? Tidak diperhatikan, merasa tidak dianggap, tidak berarti, kalah kelas, tidak level. Apalagi dia merasa ditolak. Bayangin, itu semua adalah cukup alasan untuk dia ngeluh, cukup alasan untuk dia kecewa, cukup alasan untuk sakit hati dan pulang ke rumah. Tapi dia tetap di situ, dia tetap mengucap syukur. Dan pada waktu mengucap syukur dikatakan, dan seketika itu juga. Ya, saya mau garis bawahi kata itu, dan seketika itu juga. Tahukah saudara bahwa korban syukur itu selalu membawa kita berhadapan dengan hadirat Tuhan. Pada waktu Anda merasa sulit ketemu sama Tuhan, cara yang paling mudah adalah mengucap syukur. Mazmur 103 ayat 4 berkata begini, masuklah ke pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, masuk ke pelatarannya dengan puji-pujian. Begitu kita mengucap syukur, walaupun dalam tanda kutip itu adalah sebuah korban, Tuhan bilang, kamu langsung ada di hadapanku, langsung ada di tempat di mana aku bisa menolong engkau. Ya, oleh karena itu saya mau tutup dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, ayat yang sudah kita hafal semua ya. Mengucap syukurlah di dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya berharap ayat ini menjadi lebih mengerti kenapa kok Tuhan Yesus kehendaki seperti itu. Karena apa yang tadi kita sudah belajar sama-sama. Amin.